Kita menghindar, dia juga. Cih. Kan ada orang yang kayaknya ilfil banget sama cowok itu gitu ya. Ya apaan sih cowok itu goda-godain kita aja. Terus kita kayak mancing-mancing, Neng kemana? Tahu gitu, apa segala macam. Pokoknya dia ilfil banget, bete sama kita. Tapi ujung-ujungnya jadiannya sama siapa? Sama dia juga. Kan banyak banget kasus kayak gitu. Kayak cerita garam di laut, asam di gunung, ketemunya di kuali kan ya. Tetap aja kayak gitu. Ada orang yang kayak teman saya orang Indonesia, jodohnya orang Mesir. Pas lagi kuliah, dia itu paling gak suka loh ke Mesir. Gak suka banget. Kenapa? Malas banget saya ke Arab kata dia. Nih hati-hati ya ngomongin malas ke Arab ya. Malas Arab atau apalah istilahnya, kayak anti Arab gitu. Padahal Rasulullah juga orang Arab. Dan dalam Islam gak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam. Semuanya sama. Justru kita yang rasial sebetulnya. Islam tidak rasis sama sekali. Karena diantara umat hamba Allah sama aja semuanya. Kita bilang nih, gua malas banget sama Arab segala macam. Ada teman saya kayak gitu persis. Malas banget dia ke Mesir. Kenapa? Gak mau ketemu. Pernah umroh sekali trauma. Kayak ngelihat di imigrasi Jeddah gak rapi gitu. Terus orangnya kerjanya suka-suka. Lagi ngecap paspor gitu sambil ngobrol sama temennya. Salam ngobrol-ngobrol, ngeteh dulu. Terus orang pada ngantri gitu kan. Bete kan dia, gua gak akan ke Arab lagi. Malas banget. Pas lulus sekolah, diajak temannya, kita lanjutin sekolah ke Mesir yuk. Malas gua mau ke Jerman aja kata dia. Tes ke Jerman gak ada yang lulus. Ternyata dapat panggilannya justru ke Mesir. Galau kan? Duh, ini ke luar negeri gak ada lain pilihannya selain Mesir. Jerman gak lulus, ke luar negeri ke Eropa gak ada yang dapat. Ke Korea waktu itu gimana gitu ya. Sebetulnya pengen ke Korea sih, pengen selfie gitu. Gak dapat juga. Dia satu-satunya tawaran buat dia beasiswa cuma ke Mesir. Akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke Mesir. Orang yang dia hindari ternyata dia kecantolnya sama cowok Mesir. Kecantolnya sama seorang hafiz dari Mesir yang keren banget. Dan pas sekarang kalau ketemuan dia bangga gitu. Anak-anaknya tuh semua kayak bule-bule gitu. Arab versi Indonesia. Indonesia versi Arab. Yang rambutnya anak kecil kan, rambutnya keriting-keriting, hidungnya mancungnya sampai saking mancungnya agak-agak miring gitu. Mancung banget lah pokoknya, kulitnya putih. Pas kita jalan ke mall tuh semuanya pada pengen nyubit. Anaknya tuh mirip ayahnya semua, gak ada yang mirip ibunya. Dia bangga gitu. Nah, alhamdulillah ya saya dapat ini suaminya tuh nggak seperti orang Mesir yang lain-lain. Dia lembut, orang Mesir tapi lembut, hafiz Al-Quran, akhlaknya baik. Malah istrinya sering marahin suaminya, bukan suaminya yang sering marahin istri. Ini artinya jodoh, maut itu takdir Allah. Gimana pun kita menghindar, kayaknya ke situ juga muaranya. Jadi udahlah, let it flow lah ya. Kan siapa tahu justru di masjid TSM ketemunya, atau di parkiran, atau lagi pas di mall gitu lagi makan suki time atau apalah. Salah meja gitu kan, atau salah kresek kantong apa gitu-gitu deh. Standar lah ya. Ala-ala sinetron gitu. Nah ini semuanya Allah yang menentukan bukan kita. Begitu juga kematian. Ada orang yang merasa bahwa dengan sakit nih kayaknya sakit saya nih akan membuat saya meninggal nih. Ternyata yang meninggal duluan justru anaknya yang nungguin dia. Kemarin tuh ada sekitar 2 bulan yang lalu ada cerita. Ini terjadi kepada teman saya nih. Teman saya tuh pengasuh pesantren almarhum. Pengasuh pesantren. Salah satu santriwati di pesantren itu dapat musibah, kedua orang tuanya wafat di kampung. Telepon ke pesantren, ngasih tahu ke anaknya bahwa orang tuanya wafat. Dan anak ini anak satu-satunya. Orang tuanya wafat, kasih tahu ke putrinya. Pengasuh pesantren teman saya nggak tega mau ngasih tahu. Akhirnya cuma diajak, kita pulang yuk ketemu ayah kamu, ada urusan gitu. Diajak pulang nih teman saya, istrinya sama anak santriwati tadi yang ayahnya meninggal. Diajak pulang naik mobil, yang nyetir teman saya. Jarak antara pesantren ke rumahnya sekitar 5 jam ke pelosok gitu. Di tengah jalan terjadi kecelakaan. Teman saya ini luka parah, istrinya juga luka-luka, dan anak tadi meninggal di tengah jalan dalam kecelakaan itu. Dia menyusul orang tuanya. Dia nggak tahu pas dia pulang dia berpikir ayah ibunya masih ada. Dia cuma pengen ketemu ayahnya. Dia senang gitu. Aduh bisa pulang nih padahal belum liburan. Pengen ketemu ayah dan ibu. Padahal ayah ibunya udah meninggal. Ternyata takdir Allah dia bertemu dengan ayah ibunya di akhirat. Ada yang punya tisu?
Maaf ya, bukan baper, lagi flu. Baper sedikit. Nah itu kejadian nyata banget tuh, coba lihat. Orang yang gak nyangka-nyangka seperti apa akhirnya justru mengalami akhir yang luar biasa. Kita berharap akhir kita tuh kalau bisa ada kayak request gitu. Bisa gak akhirnya di request? Kadang bisa teman-teman, kalau tingkat kesolehannya kita tuh udah luar biasa. Sampai kita mau meninggal kayak gimana bisa minta. Salah satu meninggal yang bisa diminta itu adalah meninggal dalam keadaan syahid. Kata Nabi, siapa yang meminta wafatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah dengan kejujuran di hatinya, maka Allah pasti akan mengabulkan. Cuman kan agak-agak ngeri juga ya. Minta meninggalnya di tangan musuh. Wah itu ngeri. Tapi kalau jujur dari hati itu benar akan terjadi. Dan terjadi banyak tempat. Banyak banget terutama kayak di Palestina. Dulu ada Syekh Ar-Rantisi namanya. Salah satu panglima Hamas. Beliau mengatakan semua orang akan mati. Ada yang matinya karena kena kanker. Ada yang matinya serangan jantung. Ada yang matinya ditembak dengan Apache. Dan saya memilih kalau boleh matinya ditembak Apache. Meninggalnya persis matinya dibombardir oleh senjata helikopter Apache-nya Israel. Dia bisa request kematiannya. Syekh Ahmad Yasin. Semua orang akan mati dan akan menghadap Allah. Cuma dia yang bisa memilih meminta seperti apa kematiannya. Dan kalau saya boleh memilih, saya ingin meninggalnya dalam keadaan terbunuh oleh musuh setelah selesai sholat subuh. Persis wafatnya Syekh Ahmad Yasin, habis sholat subuh berjamaah di masjid, keluar dari masjid baru di teras ditembak oleh rudal Israel dan meninggal. Sampai kursi roda beliau, tubuh beliau hancur. Persis seperti yang diminta. Cuman meminta kematian yang kayak gini kan gak sembarangan orang bisa ya. Nah kita kayaknya ya Allah yang nyaman-nyaman aja lah. Yang penting husnul khotimah gitu mah. Jangan sampai hancur lebur kayak gitu. Tapi kalau para pahlawan kita dulu, Sudirman dan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita dulu, pasti mereka yang dicari itu justru. Sampai kayak di Aceh itu istilahnya, kalau di Aceh kan perang melawan penjajah namanya perang sabi. Perang sabi lillah, yang sekarang berubah menjadi jomblo. Sabi lillah juga, sama-sama sabi lah. Kalau dulu perang sabi, sekarang jomblo sabi. Gak ada hubungannya sih. Nah kalau kita pengen meninggalnya request, salah satunya meninggal dalam keadaan syahid. Kalaupun meninggalnya di atas tempat tidur, insya Allah tetap dapat pahala syahid. Asal jujur dari hati. Abu Bakar itu kurang soleh apa? Pengen banget meninggalnya syahid, tapi qadarullah meninggalnya di atas tempat tidur. Apalagi Rasulullah. Nah yang lebih parah lagi Khalid tuh. Yang hampir setengah dari hidupnya itu ada di medan perang, tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Sampai Khalid ketika sakaratul maut, sakit keras, dia kayak ngeluh gitu ke teman-temannya. Teman-temannya ini kan panglima militer semua, jadi jenderal-jenderal bintang 4 pada ngumpul, pengen mengantarkan jenderal bintang 5 ke peristirahatan terakhir. Khalid lagi sakit keras. Kata Khalid, duh kenapa saya jadi gini ya? Kok saya yang hidupnya banyak di dalam peperangan, tapi meninggalnya di atas tempat tidur, saya nggak rela banget, kata Khalid. Masa saya yang dikenal sebagai jenderal yang gagah, meninggalnya seperti seekor onta tua yang sudah tidak berdaya, kata Khalid. Apa kata teman-temannya? Ya Khalid, engkau itu adalah pedang Allah. Dan Allah nggak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh. Makanya meninggalnya tidak dalam keadaan dipatahkan. Baru Khalid terhibur, oh gitu. Kalau kita main, masih sempat-sempatnya kegeeran kalau kita main. Kita kan kalau mau meninggal juga masih GR. Kalau para solihin enggak, engkau adalah pedang Allah dan Allah enggak rela kalau pedangnya dipatahin sama musuh. Akhirnya bantu saya berdiri, bantu saya berdiri. Saya enggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Kesatria banget lah pokoknya Khalid. Enggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Akhirnya minta dibantuin berdiri. Berdiri, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Dia katakan, ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Saat itulah dicabut nyawanya dalam keadaan berdiri. Wafatnya seorang kesatria. Gak mau wafatnya tidur. Kalau kita baru sakit dikit, mana tempat tidur, tidur. Kalau Khalid gak mau tidur saya mah, itu sakit paling parah kan, sakarat yang gak ada obatnya, tapi dia gak rela dalam keadaan duduk, apalagi terbaring, pengennya dicabut nyawa dalam keadaan berdiri. Jadi siapa yang mau merasa dirinya lebih hebat daripada Khalid? Baru panas DB dikit, udah dirawatkan. Khalid enggak, dia pengen berdiri. Orang meninggal bisa milih, termasuk Ikrimah. Gimana pun jelek ayahnya Ikrimah yaitu Abu Jahal, anaknya tuh luar biasa loh, kesatria paling keren.
paling tangguh. Kalau kita baca sirah Nabi dan sahabat, kita akan takjub. Itu lebih daripada semua film-film Hollywood. Achilles, Hector, Hercules, siapa tuh? Gladiator gitu, Maximus, pokoknya siapa aja lah, termasuk yang di film-film kayak Lord of the Ring, film-film kolosal gitu, itu semuanya fiksi, tapi dalam Islam aktor-aktor sahabat itu, superhero, itu ada semuanya. Dan lebih hebat daripada adegan-adegan Hollywood, cuman karena kita belum ada Hollywood, gak difilmkan. Makanya butuh sutradara-sutradara yang keren, orang-orang perfilman yang keren, yang mau berdakwah dengan keahliannya. Bagi saya dakwah itu bukan cuma ceramah, tapi segala potensi bisa dipakai. Ikrimah, gimana kematian Ikrimah? Kematian Ikrimah itu ketika kaum muslimin dalam satu peperangan, lalu kaum muslimin terdesak, tidak ada jalan untuk bisa menang kecuali ada yang berkorban, menembus barisan musuh dengan resiko dia akan terbunuh. Maka saat itu berdirilah Ikrimah anaknya Abu Jahal di atas sebuah batu besar. Dia katakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mau berbaiat sumpah mati bersama saya? Artinya harus mati, nggak boleh hidup. Kalau hidup berarti dia berkhianat. Siapa yang mau berbaiat, bersumpah akan mati bersama saya. Akhirnya terkumpullah 100 orang kesatria. Kalau di film 300 Spartan, ini 100 doang nih. Lebih sedikit dan lebih tangguh nih. Dan semuanya Spartan gitu, six pack gitu-gitu kan, keren-keren lah pokoknya. 100 penunggang kuda yang siap mati. Siapa yang mau berbaiat bareng saya untuk mati? Terbaiatlah 100 orang mati bersama Ikrimah. Khalid aja waktu itu mengatakan kepada Ikrimah, ya Ikrimah, saya nggak rela kalau terjadi sesuatu kepada kamu ya Ikrimah. Kamu sahabat saya dari kecil. Kata Ikrimah, ya Khalid, dulu ketika saya memusuhi Islam, membenci Allah dan Rasul, kamu nggak pernah ngalang-halangi saya. Sekarang ketika saya pengen membela Allah dan Rasul, kamu ingin menghalangi saya? Ma'azallah ya Khalid. Kenapa dulu kamu nggak menghalangi saya dari memusuhi Allah dan Rasul? Sekarang malah menghalangi saya dari membela Allah dan Rasul. Akhirnya Khalid nggak bisa ngomong. Ikrimah pun berangkat dengan 100 pasukan elitnya, menembus barisan musuh. Dari 101 orang yang berangkat, nggak ada satupun yang kembali dalam keadaan selamat. Semuanya syahid. Mereka memilih kematiannya. Makanya sama kayak Nabi Idris memilih kematiannya. Begitu juga dengan, atau mungkin nggak syahid, memilih kematian yang indah itu seperti Utsman bin Affan. Tahu gimana Utsman wafat? Utsman wafat dalam keadaan sedang berpuasa sunnah, menjelang berbuka sedang tilawah. Sebaik-baik khatimah, husnul khatimah tuh kayak gitu. Dan malam sebelum Utsman berpuasa, nggak tahu nih saya lupa hari Kamis apa hari Senin, pokoknya malamnya Utsman mimpi. Dalam mimpi Utsman didatangi Rasulullah. Dan kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Berarti itu mimpi yang benar. Berdoalah suatu saat kita bisa ketemu Rasul walaupun di dalam mimpi. Minimal kita masuk sebagian dari golongan sahabat. Kalau melihat Nabi langsung kan jadi sahabat Nabi. Ini setengah sahabat. Malamnya Utsman mimpi ketemu Rasul. Rasul tanya kepada Utsman, Utsman, besok mau buka puasa di mana? Sama keluargamu atau sama kami? Kata Utsman, ya Rasul, saya rindu kepada Rasul dan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang udah duluan meninggal. Boleh enggak kalau besok saya meninggalnya buka puasanya bareng dengan Rasul? Akhirnya Rasulullah tersenyum, kemudian mengusap dadanya Utsman, lalu selesai dari mimpi makan sahur puasa. Lagi menjelang berbuka ngabuburit gitu, Utsman ngabuburitnya di rumah sambil tilawah Al-Quran. Musuh mengepung rumah Utsman, orang-orang munafik nih. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menghujam ke tubuh Utsman pedang mereka sehingga Utsman pun terbunuh dalam keadaan darahnya muncrat di halaman Al-Quran yang sedang dia baca, dan dia dalam keadaan menunggu waktu berbuka, nggak sempat berbuka. Artinya dia akan berbuka bersama Rasulullah SAW. Begitulah mereka memilih kematian. Kok bisa memilih kematian? Kan enak banget tuh. Kalau tadi kan ceritanya hidup sepanjang hidupnya itu beramal solih, meninggalnya su. Sepanjang hidupnya berbuat buruk, meninggalnya husnun. Kalau ini meninggalnya bisa pilih.